Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fasholli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa sama-sama untuk berkumpul, bermajlis, menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu sebagaimana Nabi perintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu biar sehat badannya, biar bahagia hatinya, biar tenang pikirannya, biar tebal kantongnya. Para pemirsa Tausiah Subuh dimanapun berada, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia yang sempurna, al-insanul kamil, dari berbagai sisi kehidupan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Bu, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ibu, Bu, kita nih manusia makhluk sosial yang gak bisa hidup sendirian. Betul gak, Bu? Ibu di rumah sendirian, kalau satu hari masih enak. Kalau seminggu, sebulan, setahun, jenuh, nggak bisa. Kalau ada butuh sesuatu nggak bisa minta bantuan, ya Bu ya. Kenapa? Karena kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita kunci berinteraksi dalam Islam. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, adalah dhabtul lisan. Kendalikan lisan. Jaga yang namanya lisan. Nih kita punya dua mata, satu mulut, biar kita banyak melihat daripada ngomong. Punya dua telinga, satu mulut, biar lebih banyak dengar daripada ngomong. Pada kenyataannya mana yang lebih banyak? Apa benar begitu? Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nih pakem ini. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Berkata dengan perkataan yang baik. Kalau dia tidak bisa untuk berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Yang pertama, Nabi ajarin kita untuk menjaga lisan. Mau interaksi kita dengan sesama kita tuh enak ya Bu ya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Dengan ipar ngomong yang baik, dengan mertua ngomong yang baik, sama tetangga ngomong, sama suami. Kalau nggak bisa, saking keselnya, daripada ngomong yang macem-macem, mendingan auliyasmu. Yang kedua, salamatul qalbi. Nabi ajarin kita bagaimana kita memperhatikan yang namanya hati selamat. Nih hati udah kayak mesin kalau di kendaraan. Dia rusak, kendaraannya rusak. Dia bagus, dia terawat, maka kendaraannya pun akan bagus.
Kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti tuh hari akhir, harta yang kita kumpulin tuh udah gak ada manfaatnya. Anak-anak belum bisa nolongin kita. Kenapa? Karena Allah cuma pengen melihat hambanya itu berbekal menghadap Allah, membawa hati yang selamat. Bagaimana ciri-ciri hati yang selamat? Untuk menjadi pedoman kita dalam berinteraksi kepada manusia, kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita pengen dapat yang senang-senangnya, maka kita harus bisa menyenangkan orang lain. Kalau kita pengen dapat dari orang lain yang enak-enaknya, maka kita harus berperilaku berkata yang enak kepada orang lain. Kama tadinu tudanu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, seperti itulah yang akan kita dapatkan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tarkul fudul, menghilangkan yang namanya sifat KEPO. Dibaca kepo. Ada di sini yang kepo? Ada di sini yang kepo? Kepo tuh apa sih? Pengen tahu. Pengen tahu apa? Ya kalau pengen tahu urusan agama bagus dong. Buktinya belajar. Yang nggak boleh tuh kepo apa? Urusan orang, ya pengen tahu sama urusan orang. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Kalau udah urusan gosip tuh ampe apa? Senama-namanya, sekronologinya, Bu ya. Tapi kalau ditanya, Bu, sambung ayat ini, apa yang terjadi? Bengong. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tarkul fudul, meninggalkan rasa ingin tahu untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda-tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang gak ada manfaat buat dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW nih Bu, dalam hadis yang lain mengatakan ini, alamatu i'radillahi 'alal 'abdi isyghaluhu bima la ya'ni. Tanda-tanda ketika Allah mulai nyuekin hambanya. Tanda-tanda ketika Allah mulai mengabaikan hambanya, gak peduli dengan hambanya, adalah ketika Allah menyibukkan dia dengan perkara-perkara yang gak manfaat. Jadi kalau kita lagi ngerjain hal-hal yang gak bermanfaat tuh bukan kita pengen healing, bukan. Bukan kita lagi capek, lagi gak enak badan, bukan. Tapi karena bisa jadi karena Allah lagi nyuekin kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah sibukkan kita terus untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah, apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Kira-kira apa? Mengendalikan diri ketika lagi marah. Dhabtun nafsi, mengendalikan diri. Ini yang susah nih, apalagi emak-emak. Betul nggak? Betul. Nah, Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang mampu mengendalikan dirinya saat marah dan mereka yang mampu memaafkan saudaranya. Maka sahabat ketika minta nasihat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi sampai ulang 3 kali. Apa kata Nabi Muhammad? La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah Bu, jangan ngedumel Bu, jangan ngomel. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita dari yang namanya marah, kata Nabi, walakal jannah, kamu dapetin surga, bagimu surga. Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat 4 nih
kunci berinteraksi sesama manusia dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa menjadi manusia yang salihah, ibu-ibu yang salihah, hamba Allah yang salihah, yang bermanfaat ilmunya dari dunia sampai ke akhirat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.